memberikan informasi tentang memberikan informasi panitia ya, panitia yang melaksanakan pada saat itu. Nah, selain itu juga setelah saya melakukan koordinasi dengan panitianya, saya menyampaikan surat edaran dari dinas provinsi, yaitu POS ya, panduan operasional atau semacam juknis ya, juknis dari provinsi, apa yang dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Di situ ada posnya, cara-cara penyusunan posnya seperti apa di juknis provinsi itu. Lalu saya juga memberikan instrumen pemantauan pelaksanaan kegiatan sehingga mereka juga bisa mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan. Jadi sebelum melakukan durasi pita, saya memberikan clue-cluenya gitu pada mereka. Nah, apa itu dokumen? Dokumen itu merupakan catatan menurut Sugiono ya. Menurut Sugiono, saya mengambil dari buku Pak Sugiono, itu bahwa dokumen itu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, ya, bisa berbentuk tulisan, ya, bisa juga berbentuk gambar atau karya-karya monumental. Jadi ini dokumen yang mereka lakukan adalah rencana programnya atau program kerja ya, program kerja penilaian akhir tahun. Nah, dokumen yang saya kumpulkan ini itu program kerja kegiatan PAT ya, lalu format-format pendukungnya seperti format kisi-kisi penyusunan soal, lalu analisis kualitatif soal, dan ada sebagian saya minta soal-soalnya tidak semua soal, tapi dari tiap sekolah sampel-sampelnya saja supaya saya bisa menganalisis, bisa melihat soal-soalnya betul atau tidak dilakukan analisis kualitatif. Lalu foto-foto kegiatan PAT, saya juga minta pada sekolah untuk mengumpulkan foto-foto kegiatan PAT mulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau pada saat kegiatan, karena ada sebagian sekolah yang menggunakan Zoom juga ya, pengawasannya menggunakan Zoom meeting. Dokumen audiovisual itu saya minta ke sekolah, ada kalau menggunakan Zoom meeting mereka biasanya direkod ya, jadi saya minta rekodnya, atau dokumen audiovisual ini adalah dokumen yang saya rekam ketika saya melakukan wawancara ya. Jadi itu juga saya masukkan ke dalam dokumen. Kenapa? Karena audiovisual itu termasuk tipe data dokumen terdiri atas gambar dan suara, ini menurut Creswell ya tahun 2015. Yang kedua itu wawancara. Wawancara itu merupakan salah satu teknik ya, teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Melalui wawancara penggalian data akan lebih mendalam, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, ini menurut Pati 5 bahwa wawancara itu, melalui wawancara informasi data yang diperoleh bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu ya. Jadi kalaupun misalnya kegiatan PAT-nya sudah agak berlangsung atau sudah selesai gitu ya, kita bisa melakukan penggalian data melalui wawancara. Bersifat lintas waktu, terus berkaitan dengan masa lalu, saat ini, ataupun masa yang akan datang. Ini menurut Pati 5. Lalu jenis-jenis wawancara yang saya gunakan pada saat kegiatan pemantauan itu semi struktur dan secara bebas ya. Ada juga yang terstruktur gitu, sebetulnya ada yang terstruktur, tapi yang digunakan oleh saya pada saat melakukan wawancara itu semi terstruktur atau semi struktur interview dan secara bebas. Jadi in-depth interview. Jadi saya hanya melontarkan satu pertanyaan, mereka bebas menjelaskan kronologis kegiatan yang mereka lakukan selama melaksanakan kegiatan PAT. Sekolah dalam hal ini ya, panitia pelaksana dapat menyampaikan permasalahan secara terbuka. Ya. Panitia pelaksana menyampaikan pendapat dan ide-idenya terkait pelaksanaan kegiatan penilaian akhir tahun, mulai dari perencanaan, teknik pelaksanaan, hambatan atau permasalahan yang ditemukan, serta solusi yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Ini yang saya minta kepada panitia ya, mereka menyampaikan hal-hal seperti ini. Nah, pertanyaan juga itu berkaitan dengan pengalaman. Jadi
saya meminta coba silahkan diceritakan apa yang sudah dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaannya seperti apa gitu. Itu berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Berkaitan juga dengan pendapat. Jadi ada beberapa sekolah ya, ada 2 sekolah yang saya lakukan wawancara, yang satu sama-sama menggunakan Google Form ya untuk tesnya, tapi yang satu sekolah itu mereka soalnya itu acak ya, yang satu sekolah itu soalnya tidak acak. Lalu saya tanyakan kenapa gitu ya. Mereka memberikan argumen-argumen yang memang masuk akal sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka dalam penggunaan Google Form. Jadi mereka bebas mengeluarkan pendapat. Berkaitan dengan perasaan, nah ini kalau dengan perasaan ini tidak saya gali ya, karena memang agak sulit gitu ya. Tentang pengetahuan berkenaan dengan indera ya, mata gitu, mata ini juga tidak saya lakukan berkaitan dengan latar belakang dan demografi. Ini jenis-jenis pertanyaan, tapi yang saya lakukan itu berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan pengetahuan. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang diajukan pada awal saya melakukan wawancara. Misalnya, silahkan ceritakan kegiatan penilaian akhir tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan solusi yang dilakukan. Maka mereka akan bercerita, menjelaskan mulai dari perencanaannya apa, lalu pelaksananya seperti apa, dan mereka juga menyampaikan hambatan dan solusinya. Nah, di tengah-tengah wawancara itu saya biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan instrumen ya, atau yang berkaitan dengan POS ya, panduan operasional sekolah yang sudah diberikan sebelumnya ya. Nah, ini tipe-tipe wawancara, ini ada tipe wawancaranya secara individu, one on one interview. Ini ada satu sekolah hanya satu orang yang bersedia, jadi dia penanggung jawab karena pada saat itu sekolah sedang agak repot, jadi banyak beberapa guru tidak bisa mengikuti, tidak bisa masuk ke kegiatan wawancara ini. Ada juga secara kelompok terfokus, yaitu fokus grup interview ini ada salah satu sekolah dihadiri oleh 5 orang panitia. Nah, sebetulnya antara secara individu dan secara kelompok itu lebih mendalam yang secara kelompok, karena kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan teknisi misalnya ya, di situ panitia yang bertanggung jawab sebagai teknisi itu menjelaskan bagaimana kegiatan pelaksanaan PAT secara daring. Nah, observasi yang terakhir ini adalah observasi atau pengamatan ya. Observasi yang saya lakukan ini ketika wawancara ya. Jadi ketika wawancara saya bisa melihat ya performan panitia gitu ya. Apakah mereka melakukan menyampaikan kronologisnya secara lancar atau tidak lancar, itu karena akan terlihat ya yang dibuat-buat dan yang mengarang dan yang memang dilakukan gitu. Lalu observasi yaitu ketika wawancara, observasi performan, foto-foto kegiatan yang mereka berikan kepada saya. Karena sebetulnya sih kalau secara teori observasi itu kita harus langsung datang ke sekolah gitu ya. Tapi karena secara daring, jadi wawancara yang saya lakukan itu yaitu secara observasi performan dan foto-foto yang mereka berikan, serta dokumen audiovisual. Nah, observasi menurut para ahli, menurut Spradley itu observasi itu bisa dilakukan mengamati tempat, ya, pelakunya, lalu aktivitasnya. Nah, ini menurut Suparlan itu lebih luas lagi ya, bahwa observasi itu selain 3 situasi sosial itu, waktu, tempat, dan kegiatan, bisa juga mengobservasi benda-benda atau alat-alat ya. Nah, ini benda-benda atau alat yang saya observasi itu ketika mereka, jadi semua observasi yang saya lakukan itu semua ketika mereka melakukan wawancara. Jadi kalau kegiatan, mereka akan menjelaskan kronologis kegiatan yang dilakukan itu, dengan mereka bercerita saya secara ini bisa menggambarkan, ya bisa terbayang
kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Juga untuk tempat ya, tempat bisa dilihat mereka mengirimkan gambar-gambarnya juga ya, karena ada satu sekolah yang secara luring ya, karena itu satu sekolah itu sekolah berasrama dan jadi mereka terus secara luring dan mereka mengirimkan foto-foto kegiatannya. Waktu, peristiwa, dan tujuan. Nah, untuk perasaan itu yang tidak saya lakukan ya, observasi perasaan saya tidak melakukannya ya, karena agak sulit dengan wawancara. Nah, jadi virtual digital itu adalah kegiatan PAT yang dilakukan secara virtual digital. Aplikasi yang digunakan itu Zoom-Meet ya. Jadi saya menggunakan Zoom-Meet. Ini menurut saya itu sangat efektif dan efisien ya, karena memang salah satunya kita bisa melindungi perlindungan terhadap kesehatan pada saat pandemi COVID. Juga kita memiliki rekamannya gitu ya, rekodnya, karena ketika wawancara itu direkam dan pada saat saya mengisi instrumen pemantauan ya, saya menganalisis, melihat dokumennya, saya juga memutar rekaman Zoom-Meet-nya. Jadi dari situ saya lebih teliti lagi gitu dalam memberikan pemantauannya. Nah, jadi simpulannya ya, bahwa pemantauan PAT durasi vital itu tidak mengurangi ya, berdasarkan pengalaman saya, tidak mengurangi makna dari kegiatan pemenuhan beban kerja pengawas yang tujuannya untuk memantau. Lalu durasi vital juga menurut saya itu berdasarkan pengalaman memiliki nilai tambah ya. Salah satunya melalui Zoom-Meet itu kita bisa ada rekamannya, ada dokumen audiovisualnya gitu ya. Sehingga pemantauan dan penilaian bisa dioperasi lebih cepat. Jadi pengalaman saya itu saya ada yang sampai 2 kali rekamannya sampai 2 kali diulang. Jadi setelah selesai kegiatan wawancara, saya lihat dokumen-dokumennya, lalu rekodnya saya ulangi lagi, ada yang sampai 2 kali gitu ya, 2 kali diulang rekodnya, sehingga pada saat mengisi instrumen pemantauannya lebih spesifik gitu ya. Durasi vital itu nilai plusnya buat sekolah juga ya, melakukan refleksi diri. Jadi rekaman yang ketika wawancara itu saya kirim juga ke sekolah ya, karena mereka juga untuk membuat laporan ya. Jadi apa yang mereka sampaikan juga untuk melengkapi ya, karena biasanya dokumen program kerjanya itu biasanya agak-agak kelewat. Nah, dengan rekodnya itu, dengan rekaman Zoom meeting-nya, mereka memutar balik dan mereka melengkapi rencana program dan tentunya untuk membuat laporannya, gitu ya. Lalu sekolah menyadari kelemahan-kelemahan yang perlu ditingkatkan lagi pada kegiatan selanjutnya. Jadi itu pengalaman saya menggunakan durasi vital dalam kegiatan pemantauan PAT gitu. Mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman semua, karena ini sudah saya lakukan ya, untuk melengkapi atau menyempurnakan tulisan saya. Silakan barangkali ada masukannya. Terima kasih Pak Sunardi, demikian. Terima kasih Bu Hetty Aisyah, Magister Pendidikan, luar biasa yang disampaikan paparannya cukup memukau bagi kita semua Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu, pertanyaan, pendapat, sekaligus mungkin pernyataan sangat diperlukan untuk perbaikan daripada masalah Ibu Aisyah, di mana pemantauan penilaian akhir tahun atau PAT menggunakan durasi virtual itu merupakan, kata beliau tadi di dalam makalahnya, juga merupakan sebagai pemenuhan beban kerja pengawas ya. Karena situasinya situasi daring, sehingga beliau membuat inovasi yang sangat luar biasa melalui paparannya, yaitu menggunakan teknik daring atau digital virtual dengan teknik pengambilan data menggunakan dokumen, observasi, dan wawancara. Tentunya Bapak dan Ibu banyak masukan-masukan yang akan disampaikan. Monggo dipersilahkan, ada ruang raise hand dan ada chat, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu.
Atau mungkin langsung, kalau tidak, yang resen belum ada ini kayaknya. Kalau ada langsung juga boleh. Dipersilakan. Yang chat juga belum muncul ini. Silakan Bapak dan Ibu. Kami siap menunggu. Silakan. Kami siap menunggu, masih siap Recording menunggu. stopped. Bu Heti juga masih siap menunggu untuk perbaikan atau kesempurnaan dari makalah beliau. Dan apabila belum ada yang bertanya, saya pikir ini merupakan suatu masalah yang mungkin sudah sangat sempurna, Bu. Tapi yang jelas saya tertarik juga terkait dengan pengambilan data yang itu tidak menggunakan dengan perasaan, tapi itu menggunakan pengalaman, pendapat, dan pengetahuan. Karena memang pengalaman itu pertama adalah guru yang terbaik, pengetahuan itu juga membuka wawasan kita untuk menjadi lebih hebat, dan pendapat yang didasarkan kepada landasan sebuah teori, maka itu adalah pendapat secara ilmiah. Untuk itu mari kita Bapak dan Ibu, sekali lagi kami tawarkan. Nah, ini ada Bu Siti Zulaika. Bu Siti ya. Masih tanya lagi kayak ini Bu Siti, monggo silakan Bu Siti. Kita isi Bu Siti. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Heti. Ya. Waalaikumsalam Bu Siti. Salam kenal Ibu. Ya, sami-sami. Oke, sebenarnya saya cuma pengen tahu apa ada kendala Bu. Berapa sekolah binaan Ibu Bu? Saya 8 Bu. 8 ya. Ya. Apa ada kendala selama proses pemantauan dengan metode tadi vital apa ya tadi? Durasi Vital vital. durasi. Ada nggak kendalanya selama kan ini udah dilaksanakan kan? Sudah. Ya, jadi mungkin apa kendala-kendala yang terjadi selama proses pemantauan tersebut. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Sunardi, langsung aja? Silahkan langsung aja. Ya. Terima kasih. Bu Heti untuk ditanggapi. Ya. Karena memang betul apa yang disampaikan Ibu Zulaiha. Kira-kira ada kendala atau tidak dengan 8 sekolah binaan Ibu, kira-kira seperti itu. Ya. Dan karena situasinya berbeda ya Bu Siti ya. Mungkin ada yang di pelosok, mungkin ada yang sinyalnya susah. Nah, mungkin virtual yang Kalimantan beda juga, Pak. Nah, Kalimantan mungkin beda ya Bu. Iya. Kira-kira. Nah, silakan Bu diberikan tanggapan. Ya. Ya, terima kasih. Pemantauan itu karena saya udah tahu ya, memang ada sih kendalanya pada saat wawancara. Pada saat wawancara itu kendalanya sinyal. Tapi saya tahu sinyal itu, pengalaman saya itu sinyal itu kurang bagus dari jam 11 ke atas, gitu ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 itu biasanya sinyalnya bagus. Jadi saya membuat link ya. Lalu saya kirim ke sekolah itu di antara itu. Jadi saya tidak akan melakukan wawancara yang menggunakan virtual meeting itu tidak dari jam 11 ke atas gitu. Itu kendalanya memang di sinyal Bu pada saat wawancara. Kalau yang lain observasi itu memang agak sulit juga Bu, observasi saya lakukan. Ya kan ini pengumpulan datanya, ini saya mengambil dari ini aja Bu, saya tuh pengalaman waktu jadi asesor gitu kan di visitasi ya SP sekarang itu kan menggunakan 3 teknik ya, teknik pengumpulan data yaitu dokumen, observasi sama wawancara. Dan memang wawancara yang lebih diperbanyak. Nah, saya juga seperti itu Bu. Jadi observasi itu yang agak kesulitan itu observasi karena memang observasi itu kan kita harus sebetulnya idealnya kita datang ke tempat gitu ya. Harus mata kita yang melihat gitu ya, mengamati gitu ya. Tapi kalau secara virtual memang agak sulit, makanya saya melakukannya. Saya juga tanya-tanya lah, baca-baca apakah boleh observasi performance gitu ya, performance pada saat wawancara. Saya lihat ternyata ada gitu di observasi, bahwa di observasi itu bisa kita lakukan secara performance gitu, pelaku yang kita lakukan wawancara. Nah, dari performance itu kan kita bisa melihat, kalau di Zoom meeting itu kan terlihat banget ya Bu ya wajahnya gitu ya, gerak. Kebetulan saya latar belakang dari bimbingan konseling, jadi bisa melihat mimik wajah yang yang betul-betul dia melakukan secara
semangat gitu ya, secara benar gitu, secara ya pokoknya bisa terlihat lah dari situ. Atau misalnya melakukan kegiatan PAT-nya asal-asalan, pokoknya asal jadi, asal bisa, asal itu bisa terlihat dari pada saat wawancara untuk observasinya. Jadi yang kendalanya itu Bu, sinyal dan observasi, dan sudah saya ambil solusinya itu observasi itu, saya mengobservasi performanya yang diwawancara. Kalau sinyal yaitu saya siasati tidak jam 11 ke atas, tapi jam 11 ke bawah, karena 11 ke atas itu sinyal biasanya suka kurang bagus gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Mungkin nambah satu lagi Pak Sunardi. Tadi di simpulan kan ada itu akhirnya sekolah akan menemukan kelemahan-kelemahan setelah pemantauan. Apa follow up Ibu setelah mengetahui itu? Atau sekolah diapain gitu? Jadi sekolah itu kan yang saya tahu ya harus merefleksi diri juga ya Bu ya, evadir gitu ya. Nah itu mereka dari terutama dari wawancara ya, mereka melakukan menyampaikan kendala-kendala yang dilakukan, lalu solusi-solusi yang sudah dia lakukan, ada juga solusi yang tidak dilakukan. Salah satunya ya Bu ya, sekolah yang menggunakan LMS gitu ya. Saya tanya ke sekolah, kalau ini durasi waktunya bagaimana? Kata saya tuh, ya tidak di timer gitu Bu. Jadi kalau begitu, apakah sekolah bisa memantau kejujuran siswa? Saya bertanya seperti itu gitu Bu ya. Ya Bu, itu mungkin masukan buat kita. Nah itu berarti kan kelemahan-kelemahan mereka ya. Oh itu Bu, berarti kita harus memikirkan bagaimana LMS itu supaya anak tidak diberi peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus lah, seperti bekerja sama atau apa, karena LMS itu agak sulit untuk memantau ya Bu ya. Beda dengan ada salah satu sekolah yang memantaunya dengan Zoom. Jadi secara virtual ya, mereka secara menggunakan Zoom meeting, mereka mengerjakan secara di kertas ya, jadi virtual, dan gurunya masuk ke Zoom Meet itu akan terlihat, dan waktunya juga dibatasi. Seperti ada satu sekolah juga menggunakan aplikasi EduBox Go 4.0 katanya ya, dan mereka melakukan timernya sekitar 90 menit gitu ya. Nah mereka menyampaikan hari pertama itu kan itu anak itu harus mengunggah dulu ya, mengunggah dulu soalnya malam hari gitu ya. Nah jadi pada hari pertama itu mereka terjadi error sehingga kenapa? Karena banyak siswa yang mengunggah pada pagi hari, harusnya malam hari, dan tapi memang itu udah mereka lakukan solusinya. Nah itu saya sih meminta kepada mereka solusi kelemahan-kelemahan itu ada ditulis di laporan. Nanti kan ada laporan kegiatan, terus di laporan, terus solusi yang mereka lakukan apa yang sudah mereka temukan, atau solusi yang harus dilakukan oleh panitia berikutnya gitu Bu. Itu saya menyarankannya itu ke sekolah ya. Ya, makasih Bu. Mungkin begitu Bu Siti Jelena ya, tanggapan daripada Bu Hetty. Yang jelas intinya lebih ke depan menggunakan yang bersifat sinkronis kayaknya begitu. Bukan asinkron tapi bersifat sinkron ya. Karena langsung dilihat berdasarkan fakta-fakta, juga menggunakan wawancara yang disampaikan itu tadi. Walaupun mungkin Ibu tidak menyampaikan bahwa background Ibu dari BK, kami sudah melihat bahwa background-nya itu banyak buku-buku di belakang itu orang BK biasanya begitu. Ya, silakan yang lain Pak Sukirman, monggo Pak Sukirman. Ya, terima kasih ya, Pak Sunardi. Ini kayaknya berulang-ulang nih. Enggak apa-apa. Ya. Jadi ini kan makalah ini kan sudah dilaksanakan ya. Jadi tentu ini ada menggunakan alat atau instrumen, dan yang penting tentu hasil akhirnya itu seperti apa. Ini belum melihat ini tadi saya. Dari berapa ya, 7 sekolah atau berapa 8 ya. Nah, itu terutama dari hasil akhir dari pemantauan PAT ini
itu hasilnya seperti apa kira-kira yang terlihat sehingga bisa ditindaklanjuti ya. Karena ini kan real nih, nyata. Jadi di sekolah Ibu ini seperti apa hasil akhir dari 8 sekolah ini dan tindak lanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Sudirman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman akan dijawab lengkap oleh Bu Eti. Semoga dipersilakan. Terima kasih. Masih ada yang menunggu nanti Bu Eti di pertanyaan chat dari Pak Sudirman. Mohon waktunya agak lebih disingkatkan begitu. Semoga silakan. Terima kasih Pak Sunardi. Pak Sukirman, pertanyaannya bagus ya. Apa hasilnya memang saya bisa melihat ya, maksudnya bisa memantau walaupun secara menggunakan alat tidak langsung datang ke sekolah gitu. Jadi hasilnya saya bisa memantau sekolah melaksanakan kegiatan PAT meskipun saya tidak datang ke sekolah. Terus saya bisa melihat kualitas sekolah ya, sekolah yang sudah menggunakan sudah paham IT ya, ada juga yang belum. Itu jadi masukan juga buat saya sebagai pengawas pembina untuk nanti mendorong sekolah, kalau ada sekolah yang guru-gurunya ada 50% misalnya penguasaan IT-nya lemah ya, 50% penguasaan IT-nya jadi ada yang PP ada yang sekolah itu udah guru-gurunya udah menguasai IT sehingga sekolah tidak terlalu sulit gitu ya menggunakan tes menggunakan daring. Saya juga memberikan masukan ke sekolah karena memang ke depannya itu ada sekolah yang menggunakan PAT secara daring itu memang mayoritas sukses ya Pak ya, sukses ya, mereka melakukan perencanaannya yang matang, sehingga saya memberi saran juga kepada mereka untuk ke depannya gitu ya, penggunaan daring itu bisa dilakukan dalam proses pembelajaran seperti yang oleh APSI kan sudah melakukan sekarang sinkronus dan asinkronus. Di sekolah penggerak juga sama ya, menggunakan LMS, sinkronus dan asinkronus. Nah, itu ada salah satu sekolah yang sudah melakukan LMS dan saya terus mendorong ke sekolah untuk melakukan LMS untuk kegiatan pembelajaran, bukan hanya untuk PAT saja. Itu Pak. Hasil yang saya peroleh itu banyak sekali sebetulnya, banyak sekali gitu. Ya. Ini memang saya tanyakan kenapa, karena ini sudah dilaksana, tentu ada hasilnya. Karena tadi belum ditampilkan hasilnya sekian persen, itu misalnya sekolah sudah menguasai IT atau bagaimana, gitu ya, sekian persen belum. Begitu karena ini terkait dengan hasil yang sudah pemantauan yang sudah dilaksanakan. Ya. Terima kasih Pak Sukirman. Kalau di makalahnya ada Pak. Ada ya. Jadi terima kasih. Oke, mungkin sudah dijawab dengan singkat ini Pak Firman oleh Bu Eti Aisyah, di makalahnya ada Pak. Namun tentunya akan lebih bagus memang ketika dipresentasi dari PPT-nya itu ada hasilnya dari 8 sekolah bahwa sekolah ini virtualnya sekian persen akan lebih pas mungkin begitu. Itu masukan Bu Eti, mudah-mudahan nanti menjadikan lebih sempurna. Nah, sekarang saya ambil dari pertanyaan yang dari chat Bu Eti, dari Bu Kusti Mufiah, ya Bu Kusti Mufiah. Pertanyaannya diawali dengan bagus Bu Eti, untuk teknik durasi virtualnya. Wawancara yang Ibu lakukan, apakah dilakukan untuk semua guru? Apakah Ibu membuat panduan wawancara? Mohon maaf Bu, karena kami datangnya terlambat. Nah, mungkin bisa Ibu Kusti bisa langsung di mute. Monggo silakan Bu Kusti. Atau mungkin langsung. Iya, terima kasih. Monggo silakan. Dan saya ini mohon maaf untuk videonya tidak saya tampilkan karena biar lebih suaranya lebih jelas. Ya Bu Hati, apa yang saya tanyakan di chat itu saya ingin tahu lebih banyak mungkin. Bu, perkenalkan dulu Bu. Saya Kusti, pengawas dari pengawas SD dari Kabupaten Tegal. Oke, monggo silakan. Bu Hati, salam kenal Ibu. Ya, sama-sama Bu.
Saya tanyakan apa yang tadi saya tanyakan di chat begitu. Untuk wawancara, ketika Ibu melakukan wawancara itu untuk semua guru atau hanya kepala sekolah yang Ibu wawancarai? Mohon maaf ya Bu, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi karena saya masuknya terlambat sehingga, tapi saya ingin tahu lebih banyak Ibu. Kemudian untuk panduan wawancaranya, apakah Ibu juga sudah harus menyiapkan dulu apa yang harus ditanyakan begitu Ibu? Terima kasih. Ya, langsung saja Bu Sunadi. Ya, terima kasih Ibu Pusti. Ya, Bu Pusti, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal lagi. Baik, Bu Pusti, tadi sebetulnya sudah saya jelaskan. Sebetulnya wawancara itu, jenis wawancara itu banyak ya, yang saya baca dari beberapa buku penelitian. Tapi yang relevan dengan apa yang saya lakukan itu ada dua, yaitu semi struktural dan bebas gitu ya. Nah, jadi tidak wawancaranya tidak patokan pointer-pointer, jadi tidak istilahnya tadi yang seperti Ibu sampaikan ada panduannya. Kalau ada panduan itu terstruktur gitu. Itu yang saya pahami dari bukunya, beberapa buku tentang penelitian. Nah, ini yang saya lakukan itu semi struktur. Jadi saya memberi kebebasan kepada panitia. Nah, ini yang saya lakukan wawancara itu panitia Bu, bukan guru gitu. Panitia yang sebagai pelaksana kegiatan PAT. Nah, saya memberikan pertanyaannya hanya satu gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu ketika mereka menyampaikan pendapatnya atau menceritakan kegiatan-kegiatannya, saya fokus ke yang ditanyakan di instrumen pemantauan gitu. Itu kalau mereka tidak menyampaikan apa yang saya butuhkan di instrumen pemantauan, itu saya tanyakan. Nah, itu saya prolog awalnya begini, karena yang saya pelajari juga bahwa wawancara itu kita harus memberikan kebebasan gitu, tidak intervensi gitu ya. Jadi saya membuat kalimatnya begini Bu, Bapak Ibu silahkan ceritakan perencanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, solusi atau kendala dan solusi yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama kegiatan PAT. Nah, dengan begitu mereka akan menceritakan secara ringan Bu. Jadi tidak ada intervensi dari saya. Tidak terlalu tidak terlalu menjurus. Jadi saya memberi kebebasan gitu. Jadi mereka bercerita sesuai dengan kemampuan mereka ya, apa yang mereka ingat itu mereka ceritakan. Nah, ketika ada hal-hal yang sebetulnya saya ingin tahu, terus mereka tidak menceritakan, baru saya tanyakan seperti itu Bu. Misalnya, kalau begitu yang tadi ya, contohnya LMS. Kalau begitu tingkat kejujuran untuk penilaian sikap, tingkat kejujuran siswa sekolah tidak bisa memantau, kata saya itu. Iya Bu, itu kan ya seperti itulah Bu. Jadi istilahnya jadi mengalir begitu saja, tapi awalnya yang itu yang saya tanyakan Bu. Sehingga kesini mereka bercerita nyaman gitu, mereka juga berceritanya nyaman. Itu yang saya lakukan Bu. Saya juga melakukan itu, mempelajari dulu teknik-teknik wawancaranya harus seperti apa gitu Bu. Itu Bu, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Pusti? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu Heti. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Pusti ya. Semuanya sudah dijawab dengan lengkap oleh Bu Heti dan kayaknya sudah memiliki kepuasan tersendiri. Dilanjut dengan pengawas SMK ini. Kayaknya pengawas SMK ini akan menyerang juga nih Bu Heti. Pak Robert. Terus sama. Pak Robert ini. Ya. Bersama Biskota tidak boleh mengalir ini. Silakan Pak Robert. Pak Robert. Ya Bu, terima kasih. Ya. Jujur kalau dengan BK ya dengan SMK ya sedikit agak berbeda arah ya, karena ini psikologi dengan teknologi memang ya, tapi harus jadi. Yang saya langsung tanyakan Bu, yang suara saya kedengaran Bu? Kedengar Pak. Yang Ibu lakukan menurut saya Bu ya, ini dengan jujur saja Bu ya. Pemahaman kami ini sudah dilakukannya luar biasa ya, sampai observasi dan lain. Tapi judulnya masih pemantauan ya Bu ya, artinya ya di judul ini artinya kalau memang sepaham
apakah ini hanya pemantauan ya Bu ya, artinya karena dilakukan dengan daring sehingga dikatakan pemantauan, apakah mungkin lebih dari pemantauan? Hanya itu Bu yang mungkin maaf, bukan menyerang ini Pak Sunardi, bukan ya Pak, bukan menyerang Pak. Saya melihat yang diuraikan sudah lebih dari pemantauan ya, tapi di judul pemantauan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Sunardi. Ya, sama-sama Pak. Monggo silakan Bu. Ya. Berarti silakan. Terima kasih Pak Robes, Pak Sihombing ya. Memang gini Mbak, ini adalah saya waktu itu dengan Bu Titik sebetulnya udah diskusi gitu ya. Memang tupoksi pengawas itu ya pemantauan Pak, pemantauan. Kalau kan begini Pak yang saya tahu ya, bahwa kita itu kan biasanya diberikan standar-standar minimal ya, pemantauan itu dengan standar minimal. Jika di perjalanan itu melebihi dari standar minimal itu kan akan lebih bagus, seperti itu yang saya pahami gitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak ini melebihi pemantauan itu alhamdulillah gitu, berarti melebihi standar gitu ya. Melebihi standar pemantauan itu malah lebih akan memperkaya kita akan lebih mendorong sekolah untuk lebih berkreasi gitu. Berkreasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu Pak, kalau menurut saya sudah ngobrol dengan Bu Titi juga, memang pemantauan yang dilakukan oleh tupoksinya pengawas itu pemantauan gitu ya, yang 8 standar itu, pemantauan 8 standar. Itu Pak Sihombing. Iya Pak, terima kasih. Artinya saya mengambil lebih skop luas, ternyata Ibu lebih fokus di pemantauan, walaupun kita tahu yang kita kerjakan adalah 8 standar ya. Ya, sependapat Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Kepada seluruhnya, kepada Bu Esti yang telah memberikan paparan dengan baik, menjawab pertanyaan cukup elegan, cukup bagus. Dan mohon maaf kepada Ibu Komalasari, kebetulan ini waktunya sudah habis, dan kebetulan Bu Esti juga sekitar pukul berapa ada di room lain, jadi mohon maaf kalau nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang diberikan kepada Ibu Komalasari bisa langsung cari kepada Bu Edi. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Edi yang telah menyampaikan makalahnya sangat luar biasa, banyak pertanyaan, banyak masukan. Mudah-mudahan menjadi makalah yang hebat dan sekaligus 3,5 ada di tangan Ibu. Silakan Bu untuk closing statement-nya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sunardi ya. Saya juga mengucapkan terima kasih spesial buat Bu Titi gitu ya. Karena saya komunikasi terus sama beliau juga sekali lagi ke Pak Dr. Agus yang sudah memfasilitasi kegiatan forum ilmiah, pada teman-teman pengawas hebat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya, terima kasih masukan-masukannya, terutama yang tadi memberikan masukan Pak Sukirman, Ibu Siti dan yang lain-lainnya ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas masukannya. Terakhir saya mau belajar pantun gitu ya. Kang Ocit lewat jembatan, tak perlu was-was tertimpa tangga. Jangan jadikan COVID sebagai hambatan. Semangat pengawas tetap menyala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikianlah, mohon maaf apabila saya dalam memandu daripada kegiatan presentasi Ibu Happy mungkin kurang pas. Untuk saya sendiri pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya pantun yang diberikan Ibu Eti pada hari ini, marilah kita sikapi dengan baik bahwa prestasi adalah memang tidak terhambat adanya COVID-19. Namun perlu juga Bu Eti, karena kita juga sebagai umat muslim tentunya mau sholat tentang sajadah, sajadah ditentang di arah kiblat. Selesailah sudah presentasi Bu Eti Aisyah, sampai banyak pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang hebat luar biasa. Silakan, terima kasih. Saya Christian dan kami kembalikan kepada Bu Titi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nabi yang sudah mendampingi Bu Heti dalam paparan makalahnya. Ini 2 pemakalah yang hebat ya. Paling tidak selama pandemi COVID-19 ini, kita semua pengawas selalu mencari strategi bagaimana pendidikan ini akan berkualitas. Tentu mencari strategi-strategi, tentu saja dengan kegiatan pendidikan akhir tahun ini ada mengubah strategi ya. Dari kita ada perubahan strategi. Awalnya kan studi dokumen itu dilakukan langsung oleh Bapak dan Ibu sehingga terlihat langsung, kemudian wawancara juga langsung. Tapi Bu Heti ini mengambil strategi dengan menggunakan wawancara yang semi terstruktur ya, karena di sini tentu saja faktor psikologis dari teman-teman juga perlu diperhatikan. Ini adalah entry point ya, kemudian juga secara bebas, jadi tidak terkesan teman-teman panitia itu merasakan merasakan ada ancaman gitu ya. Interogasi. Ya, kayak diinterogasi. Jadi bahwa mereka merasa nyaman dan dengan situasi yang diciptakan oleh Bu Heti ini sebuah pengalaman yang tentunya akan memberikan manfaat yang banyak bagi teman-teman panitia. Tentu saja ini melakukan pemantauan 8 standar, ini termasuk standar penilaian Bapak dan Ibu ya. Memang kita kan termasuk dalam tugas pokok pengawas, salah satunya adalah memantau. Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Heti, ini sangat menginspirasi dan Bu Heti sudah mengantongi 7,5 ya Bu ya, udah 3 kali. 2 kali. 2 kali, berarti sudah mengantongi 5 ya. 5 yang tentu saja kita tunggu karya-karya berikutnya Bapak dan Ibu. Dan ini adalah hasil dari bukti empiris yang Bu Heti lakukan di satuan pendidikan dan juga berdasarkan kajian teori, sehingga ini merupakan makalah campuran ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Ibu juga nanti membuat best practice ya, sehingga menyempurnakan lagi sehingga mendapatkan nilai 2,5 lagi. Saya kira data sudah ada, instrumen sudah siap, data-data dan lain sebagainya, sehingga membuat satu karya inovasi berikutnya kita tunggu juga ya Bu ya. Baik, berikutnya dengan Pak Robert. Pak Robert ini tentang uji kompetensi keahlian. Tentu saja di SMK ini memang salah satu parameter seorang siswa menyatakan lulus, tentu saja ada penilaian berikutnya yaitu tentang uji kompetensi, sehingga mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, Pak Robert, mungkin ke depan Bapak juga memberikan saran kepada sekolah bagaimana mengikuti, karena pendidikan ini merupakan hal yang sangat dinamis ya, ada dinamisasi dalam program sertifikasi itu sendiri. Untuk kegiatan misalnya tadi dalam bidang akuntansi menggunakan aplikasi Mayo. Sekarang ini ada beberapa aplikasi, karena ini kan dunia digital terus mengalami perkembangan ya. Jadi kalau bisa sekolah-sekolah juga disarankan, karena kan ini relevansinya dengan dunia kerja. Jadi di perusahaan-perusahaan sudah banyak yang menggunakan Accurate, kemudian Jahir, Miop gitu ya. Jadi tolong sekolah juga mempelajari aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan aplikasi Mayo itu aplikasi yang sudah agak lama gitu ya. Jadi tolong disarankan juga kepada sekolah menggunakan aplikasi-aplikasi kekinian. Karena mereka adalah anak-anak yang tentu akan dipersiapkan ke dunia kerja. Sementara di dunia kerja sendiri pasti mereka akan berkompetensi ya. Berkompetensi dengan bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Seandainya kita memberikan kompetensi keahlian yang agak lama atau tertinggal, tentu pada saat memasuki dunia kerja akan berkompetensi dengan sekolah-sekolah SMK yang lain yang sudah lebih dulu menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian ya. Jadi mungkin sekolah juga disarankan untuk hal itu. Kemudian juga ini merupakan bukti kemitraan ya. Kemitraan dengan tadi istilahnya Dudika ya. Ini juga istilah yang kita seringnya mendengar istilah Dudi ya. Dunia usaha, dunia industri gitu ya. Ternyata dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja ya, karena ini SMK ya, ada dunia kerja yang memang ini adalah bidang di bawah naungan vokasi ya, jadi memang kejuruan yang untuk mereka dipersiapkan untuk bekerja. Oleh karena itu maka beberapa keahlian itu perlu dilihat juga tren saat ini, pasar itu membutuhkan apa. Saat ini ternyata banyak dalam bidang IT, tentu akan bekerja sama dengan bisa juga dengan beberapa perguruan tinggi barangkali ataupun perusahaan-perusahaan yang memang berbasis IT yang kekinian, sehingga saat mereka memasuki dunia kerja mereka sudah bisa. Halo Bu Titi.
Sinyal ya, suaranya. Bu Titi, halo. Langsung suaranya Bu Titi hilang. Iya, masa sinyal. Sinyalnya lagi? Tapi fotonya ada, gambarnya. Iya. Unmute kali, unmute. Enggak. Langsung ambil aja Bu Rini. Iya. Langsung aja Bu Rini. Ya, ya baik. Izin ambil alih Bu Titi, ada masalah kelihatannya. Masalah di suara. Oh ya, sudah. Mohon maaf Bapak. Ya. Iya, ini saya mengganti device, ternyata ada ini ya, memang harus adaptasi kembali. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Selamat juga kepada Pak Robert ya, sudah mengantongi 7,5. Ini juga makalah campuran juga berdasarkan hasil empirik dari satuan pendidikan, dan juga Bapak berdasarkan kajian teori. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ke depan akan lahir karya-karya berikutnya. Kita tunggu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, nanti mungkin host saya serahkan Bu Rini ya menjelang jam 15.15 ya, karena saya ada dengan Bu Lisa juga sama, karena harus mendampingi CGP secara virtual. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Nanti setelah ini adalah omlet dari ini, nanti sama Mbak Rini ya. Iya, baik, siap. Terima kasih. Ini ada Bu Ninik juga hadir nih. Terima kasih Bu Ninik. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Titi, luar biasa ya ulasannya, begitu tajam, jeli seperti Bu Nini nih. Selamat sore Bu Nini. Bu Nini ada juga di ruangan ini. Iya, terima kasih. Sedang mendua ini. Ya, sedang mendua ya, memang luar biasa sibuk sekali. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu ya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bertemu kembali di forum ilmiah yang bergengsi ini Bapak Ibu ya. Sehingga 2 pemakalah sudah mendapatkan poin tambahan 2,5. Saya tidak mau ketinggalan dengan Pak Sunardi, tetapi saya hanya memberikan pantun ini pada kedua pemakalah kita hari ini, Pak Robert dan Bu Heti. Mengukir kayu dengan pahat, duduk bersandar, beristirahat. Peserta forum ilmiah kali ini hebat, ilmu bermanfaat, poin kredit pemakalah didapat. Begitu. Iya. Baik. Bu Rini. Iya, sama-sama Pak Robert, Bu Heti. Iya. Bapak Ibu. Di Palembang, Bu Rini. Itu kelebihan kita Pak Nardi ya. Padahal diam-diam saya juga banyak belajar nih dari teman-teman, dari Bu Lisa, Bu Titi, ada Pak Samsir loh di sini. Iya, Pak Samsir pakarnya Bu. Iya, Pak Samsir pakarnya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa forum ilmiah ini juga merupakan ide gagasan dari Ketua Umum APSI Pusat kita ya, Bapak Dr. Agus Sukoco, dan omlet ini pun digagas dari beliau Bapak Ibu. Jadi omlet ini adalah kependekan dari oleh-oleh materi pelatihan begitu. Dan kali ini omlet akan disampaikan oleh yang Ibu pengawas SMP hebat ini ya, dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ibu Tri Endang Kustianingsih MPD. Selamat sore Bu Tri Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, terima kasih. Sebentar ya, nanti masih ajan, jadi Bu ini boleh kasih ini dulu deh. Ajannya oh iya, di sana azan di kantor. Iya, baik Bu Tri Endang, baik. Ya, Bapak Ibu, Bu Tri Endang ini banyak sekali sudah ya mengeluarkan buku, kemudian banyak sekali prestasinya. Kami juga di tim ASI Pusat banyak menerima ilmu dari beliau ini. Untuk kali ini, beliau akan menyampaikan tentang muatan kurikulum kokurikuler. Sepertinya kita saat ini jarang sekali ya Bapak Ibu membahas tentang kokurikuler begitu ya. Nanti akan dibahas secara dalam oleh Bu Tri Endang. Kita ketahui bersama kokurikuler ini adalah kegiatan yang dapat menguatkan kegiatan intrakurikuler begitu ya Bapak Ibu ya. Kami mohon waktunya Bapak Ibu untuk stay tune. Kalau di Palembang Pak Nardi mungkin ajannya sekitar 5-10 menit lagi ya, tetapi ternyata di Surabaya Bu
Bu Tri Endang kan memang lebih cepat ya, di Surabaya sudah azan saat ini dan beliau masih mendengarkan azan. Baik Bu Tri Endang, waktu kita mungkin bolehlah sekitar 20 menit, 25 begitu, karena nanti akan kita perbanyak pada sesi diskusi, tanya jawab, baik dari raise hand maupun dari chatroom. Baik Bu Tri Endang, silakan share screen-nya. Ya. Baik, terima kasih Bu Rini, ada Pak Nardi, Bu Titi, ya tadi Bu Lisa, ada Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, ini saya sedang di kantor, sedang rapat juga, jadi mendua sebenarnya. Karena mendadak tadi, ya jadi saya harus menggunakan masker yang double-double ini. Ya. Mungkin masih terdengar ya suara saya ya? Terdengar jelas Bu Tri Endang. Mohon izin sekali saya tidak berani membuka masker saya. Ya betul. Ya, jaga jarak juga Bu Tri Endang kalau di kantor. Pendidikan banyak yang terpapar ini. Ya betul. Jadi luar biasa. Kami WFH soalnya Bu Tri Endang. Sebenarnya saya sedang WFH, tapi karena mendadak dipanggil untuk rapat, jadi saya harus ada yang harus diberi apa Bu, membuat konsep lah begitu bersama Kabid GTK. Jadi saya harus stay di kantor. Sebentar. Maaf, saya tampilkan dulu. Baik. Baik Bapak Ibu, ini mungkin lanjutan yang dari sebentar. Ya, mungkin nanti untuk diskusi juga tidak bisa terlalu lama ya, banter banget suaranya karena memang tempat perkantoran jadi rame. Recording in progress. Baik Bapak Ibu, masih terdengar suara saya? Mungkin saya agak jelas Bu Tri Endang, jelas. Nah, ini lanjutan dari yang hari Rabu ya, minggu yang lalu saya sampaikan pada waktu itu tentang implementasi diversifikasi kurikulum. Nah, yang ini melalui penguatan pembelajaran kokurikuler, gitu ya Bapak Ibu. Karena memang berdasarkan temuan ya dari Direktorat SMP itu menyampaikan untuk penguatan kokurikuler atau kegiatan kokurikuler di dalam KTSP memang banyak yang belum menuangkan ya atau mencantumkan atau menuliskan begitu secara rinci seperti apa kegiatan kokurikuler dari satuan pendidikan itu. Nah, oleh karena itu kemarin kami mendapat penguatan ya terkait penguatan kegiatan kokurikuler ya yang nanti harus dituangkan di dalam KTSP. Baik Bapak Ibu, karena ini memang sebenarnya sudah dilakukan begitu. Sekali lagi memang belum dituangkan ya di dalam KTSP satuan pendidikan. Saya mulai dari apa itu kokurikuler supaya nanti terlihat jelas pembedanya antara intra kokurikuler dan ekstrakurikuler begitu ya. Nah, tapi saya fokus ke kokurikuler saja. Karena ekstra sudah banyak dilakukan dan memang hasilnya juga sudah terlihat, tapi kokurikuler tidak begitu banyak menyinggung hal itu. Baik, yang pertama adalah kokurikuler. Ini Bapak Ibu, sebentar ini banyak gangguannya nih. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Sekali lagi ini patut cermati baik-baik Bapak Ibu karena berdasarkan Permendikbud pun demikian tulisannya ya. Di sana tertuang seperti itu. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler ya. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan ini ada di luar jam pelajaran. Termasuk waktu libur, itu bisa digunakan untuk kegiatan kokurikuler. Nah, dilakukan bisa di sekolah ataupun di luar sekolah. Sekali lagi, untuk menunjang kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan ini sangat erat dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler. Kemudian menguatkan kompetensi mata pelajaran. Jadi sekali lagi, nanti bisa dilakukan berdasarkan mata pelajaran, ya, lintas mata pelajaran maupun lintas tingkat kelas. Jadi saling berkolaborasi nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, agak ngap juga ya ngomong terlalu ini double.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pembedanya antara intra, kokurikuler, dan ekstra. Nah, kalau intra sudah tahu pasti Bapak Ibu ya, ini kegiatan utama gitu. Kemudian kalau kokurikuler dan ekstra itu kegiatan tambahan. Nah, tujuannya apa? Ya, mencapai tujuan minimal KD kalau intra. Nah, kalau kokurikuler itu penguatan pendalaman atau pengayaan ya. Sedangkan ekstra mengembangkan bakat minat peserta didik. Nah, intra bisa dilakukan di sekolah. Kokurikuler bisa di sekolah atau di luar sekolah, ekstra di sekolah atau di luar sekolah. Nah, kemudian siapa penanggung jawabnya? Intra pasti guru mata pelajaran. Kokurikuler demikian, guru mata pelajaran bahkan bisa berkolaborasi ya antar guru mata pelajaran. Nah, ekskul bisa guru atau petugas yang memiliki potensi di bidang tersebut. Nah, kemudian intra sudah pasti terjadwal ya, ada jam pelajaran. Kemudian kokurikuler di luar juga harus ada jadwalnya, di luar jadwal intrakurikuler. Kemudian ekstra demikian juga di luar jadwal intrakurikuler. Nah, ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Jadi prinsip-prinsip kokurikuler, ya nanti ada sekitar 10 atau 11 begitu. Yang pertama, tugas kokurikuler ini hendaknya jelas dan sesuai dengan KD atau IPK tertentu yang sedang dipelajari. Kemudian, kokurikuler ini harus menunjang lagi ya intrakurikuler dan kepentingan belajar peserta didik dengan menekankan pada konteks yang lebih nyata. Pernah saya sampaikan pada waktu contoh-contohnya, nanti akan saya perjelas di setelah slide ini. Kemudian kokurikuler itu dirancang di awal semester. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kokurikuler dirancang di awal semester dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kondisi daerah, potensi sekolah, dan tidak ada diskriminasi di sana, ya. Ini juga kami lakukan karena kami di Surabaya memang banyak sekolah negeri yang sebagai penyelenggara sekolah inklusi, jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian yang keempat, kokurikuler ini mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu ya, jadi berdasarkan tema boleh atau berdasarkan KD, karena tadi bisa lintas jenjang, lintas mapel. Nah, kemudian yang kelima, kegiatan ini dirancang sesuai dengan kepentingan peserta didik ya, jadi berdasarkan lingkungan pada masa kini dan nanti masa yang akan datang. Selanjutnya, penilaian kegiatan kokurikuler lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Ini jadi prinsip kokurikuler yang harus dipahami. Nah, kemudian yang ketujuh, di kegiatan kokurikuler harus didukung dengan adanya monitoring. Jadi ada monitoring dan evaluasi, MONEV ya, untuk mengetahui kualitas program, karena ini terprogram tersendiri. Kemudian jika kegiatan kokurikuler memerlukan biaya, maka biaya itu tidak boleh memberatkan orang tua atau peserta didik. Nah, ini karena biasanya dulu ya sebelum pandemi ketika diadakan kegiatan tengah semester begitu pasti ada menarik biaya. Nah, jadi tidak boleh memberatkan orang tua peserta didik. Kemudian kegiatan kokurikuler ini tidak memberatkan peserta didik baik secara fisik ya maupun psikis. Jadi tidak boleh yang terlalu berat tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ada K3. Yang terakhir, jadi rancangan kegiatan yang disusun ya dari rapat dewan guru atau apapun itu yang dikoordinasikan itu harus tertuang di dalam KTSP. Nah, sekali lagi harus tertuang di dalam KTSP. Nah, bagaimana mengelola kegiatan kokurikuler? Nah, ini pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada penilaian, ada monitoring dan evaluasi. Ini semua nanti program ini harus dituangkan atau ditulis di dalam KTSP, termuat di dalam dokumen 1 atau buku 1 ya. Nah, kemudian perencanaannya seperti apa? Silakan Bapak Ibu nanti sebagai pengawas kita bisa mereview kembali ya ke sekolah-sekolah binaan kita. Disarankan untuk melakukan rapat kerja dewan guru ya, menentukan kegiatan kokurikuler apa yang tepat ya sesuai dengan KD, sesuai dengan tema atau sesuai dengan lintas mata pelajaran atau lintas jenjang bahkan. Kemudian Bapak Ibu harus menyusun prosedur operasional standarnya. Jadi cost-nya harus ada. Nah, kemudian membentuk tim MONEV dituangkan dalam KTSP. Sekali lagi harus dituangkan. Jadi apapun yang dilakukan ini, ya perencanaannya ini harus masuk dalam buku 1 KTSP. Nah, perencanaannya seperti apa Bapak Ibu? Jika kegiatan kokurikuler itu berbasis tema,
maka harus menentukan tema. Tapi jika kegiatan kokurikuler itu berbasis KD, mata pelajaran dan KD-nya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi ya mata pelajaran dan KD terkait jika itu berbasis tema. Ya, kemudian kalau berbasis KD menentukan tema sesuai pemetaan mata pelajaran dan KD. Kemudian yang ketiga menentukan tujuan kegiatan kokurikuler. Jadi harus jelas tujuannya apa. Nanti saya beri contoh Bapak Ibu di bawah ada menentukan bentuk kegiatan kokurikuler dan yang terakhir menentukan lokasi dan alokasi waktu kegiatan. Jadi harus jelas. Nah, selanjutnya, nah ini contoh proyek kokurikuler yang berbasis tema ya Bapak Ibu. Di sini contohnya adalah tentang lingkungan sekolah sehat ya. Di situ terjadi perubahan iklim, ada lingkungan hijau, ada kebencanaan, ada pandemi COVID-19. Nah, ini bisa diambil jadi satu tema yaitu lingkungan sekolah sehat misalnya seperti itu. Bentar. Nah, baik, ini tema lingkungan sekolah sehat. Nah, pada mata pelajaran prakarya kelas 8 ya, kemudian seni budaya kelas 8, ya ini seni rupa khususnya, dicari Bapak Ibu KD-KD yang berpasangan. Jadi ada KD berpasangan ya, 3.4 dan 4.4. Nah, kira-kira yang terkait dengan tema lingkungan sekolah sehat apakah sudah memenuhi syarat KD ini, begitu ya. Nah, ternyata di sini di prakarya di sini terlihat jelas Bapak Ibu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan dan seterusnya ya. Kemudian ada botol plastik ya, penyajian produknya itu bentuknya apa, perancangan pembuatan penyajian produk kerajinan kerang dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa masuk dalam lingkungan sekolah sehat karena nanti akan mereduce ya, daur ulang gitu ya. Bisa membuat daur ulang dari bahan-bahan bekas ya atau barang bekas yang tidak terpakai. Nah, ini bisa menjadi inovasi begitu. Kemudian itu seni rupa ya. Di sini ada KD berpasangan juga 3.3 dan 4.3 itu menggambar poster ya dengan berbagai bahan dan teknik. Jadi begitu caranya Bapak Ibu temukan dulu KD-KD yang memang temanya bisa digunakan untuk lingkungan sekolah sehat ini gitu. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia apa? Nah, ini dicari ada KD-KD-nya ini, kemudian matematika juga apa gitu. Ada Bapak Ibu. Jadi kenapa kok matematika ada? Kadang ada guru matematika nggak bisa. Matematika itu berdiri sendiri begitu ya. Saya pernah menemukan seperti itu. Nah, untuk tematik bisa saja. Kenapa? Jadi menganalisis hubungan antara data. Jadi matematika nanti mendata seperti apa lingkungan yang saat itu dalam bentuk grafik, tabel, ya, diagram garis atau diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, itu kemudian menyajikan, menafsirkan data-data tersebut. Nah, begitu. Nah, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai, ya. Jadi tadi dari menganalisis KD-KD yang berpasangan tadi, kemudian tentukan tujuan yang ingin dicapai, lingkungan sekolah sehat. Nah, yang pertama tujuannya untuk mengembangkan sikap apal, peduli lingkungan, kerjasama, gotong royong, dan toleransi. Kemudian mengembangkan pola berpikir kritis dan analisis. Nah, yang ketiga, mengembangkan potensi literasi dan numerasi itu selalu ada Bapak Ibu. Nanti pas di akhir ada di sana kami cantumkan ya. Kemudian melatihkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu kecakapan abad 21-nya jelas terlihat di situ. Nah, contoh bentuk proyek yang nanti akan dibuat siswa, ya. Jadi biasanya kalau di kokurikuler itu banyaknya bentuk project based learning ya. Jadi berbasis proyek, ada produk nanti akhirnya. Nah, untuk mata pelajaran tadi, hasil yang akan diperoleh adalah berbagai karya seni dan kerajinan karena mendaur ulang ya bahan-bahan yang barang-barang bekas tadi. Kemudian pupuk kandang dan pupuk kompos ya. Kemudian ada laporan infografis ya terkait tadi matematika, kemudian ada ekoenzim untuk IPA dan lain sebagainya ini tadi. Maaf. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah dari tujuan dan bentuk proyek tadi, ya Bapak Ibu bisa menentukan lokasi di mana lokasi yang akan dijadikan tempat untuk kegiatan kokurikuler. Nah misalnya lingkungan sekolah dan sekitar siswa
Alokasinya berapa waktunya, berapa lamanya, begitu ya. Bisa sampai 5 minggu, maaf, karena bentuknya proyek gitu. Jadi butuh waktu panjang karena menghasilkan sebuah produk nanti di akhirnya. Kemudian bisa melakukan kunjungan ke lokasi, ya museum atau apapun ya, tempat wisata, religi apapun itu, mengolah data hasil kunjungan, ya berbentuk laporan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat produk sebagai problem solving yang menyajikan hasil dengan berbagai model penyajian, bisa dalam bentuk pameran atau festival produk, ya. Nah, kalau sekarang pandemi ya silakan disesuaikan, bisa dalam bentuk vlog, ya, bisa dalam bentuk apapun pameran secara virtual itu bisa dilakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu, tapi tetap dicantumkan ya di dalam KTSP. Kemudian ini contoh ya kegiatan kokurikuler yang berbasis kompetensi dasar. Kalau tadi berbasis tema, ini berbasis kompetensi dasar dan banyak sekali mata pelajaran yang bisa dikolaborasikan Bapak Ibu untuk kegiatan kokurikuler ini. Ini misalnya IPA ya. Di sini tentang merawat lingkungan. IPA ini luar biasa Bapak Ibu. Dicari yang tentang lingkungan ya. Di sini banyak sekali tentang ekosistem, penyemaran ya. Kemudian untuk matematika apa? Sekali lagi matematika itu bisa menyajikan dalam bentuk grafik, tabel ya, ada grafik diagram, garis, batang dan lain sebagainya. Nah, kemudian menyajikan. Nah, nanti dalam bentuk infografis tentunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang untuk PPKN ya. PPKN seperti apa? Nah, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ya dalam kehidupan di masyarakat ya. Kemudian untuk Bahasa Indonesia seperti apa? Membuat teks laporan observasi ya. Kemudian menyimpulkan isi teks laporan karena Bahasa Indonesia ini berbasis teks semuanya. Kemudian untuk seni budaya bagaimana? Menyusun naskah fragmen misalnya yang terkait merawat lingkungan itu seperti apa ya, gitu. Bisa semua menyusun naskah sesuai kaidah pementasan fragmen dan seterusnya. Nah, prakarya bagaimana? Prakarya pasti dalam bentuk merancang ya. Jadi prinsipnya perancangan, pembuatan dan penyajian kerajinan. Nah, itu untuk prakarya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu sampai 8 mata pelajaran untuk kegiatan kokurikuler yang berbasis kompetensi dasar dan seterusnya. Nanti saya bagikan ini untuk Bapak Ibu. Kemudian penguatan ya, setelah tadi kita lakukan pemetaan ya dari beberapa kali mata pelajaran. Nah, apa yang dikuatkan di sana? Penguatannya merawat lingkungan. Yang pertama pengembangan karakter ya. Pengembangan karakter yang seperti apa? Nah, di mana kita mengetahui pengembangan karakter itu? Nah, ketika observasi di lingkungan sekitar, ya, jadi ada studi kasus di situ, ketika mengambil data, kemudian mengolah data, ya, kemudian membuat produk. Nah, diharapkan di sana tumbuh karakter peduli lingkungan. Kemudian karakter untuk melatih kerjasama dan toleransi dalam kelompok. Nah, itu pengembangan karakter Bapak Ibu. Jadi kegiatan kurikuler itu dapat dilakukan penguatan ya, penguatan karakter, kemudian juga numerasi. Nah, numerasinya seperti apa? Ketika pengambilan data, kemudian mengolah data, menyimpulkan. Nah, misalnya saat siswa mengumpulkan sampah, ya kemudian ditimbang per hari berapa kilo. Nah, ini kan dalam bentuk grafik nanti. Kemudian ketika memilah sampah, ya berapa kilo akan menjadi pupuk, dan jika dijual akan mendapat keuntungan berapa. Nah, ini adalah numerasi, Bapak Ibu. Nah, jadi numerasinya bisa berbentuk grafik, ya kemudian bisa berbentuk nilai jual tadi, ya mendapat keuntungan. Nah, itu namanya numerasi. Nah, kemudian pengembangan literasinya di mana, begitu. Nah, ketika mengolah data lagi, membuat kesimpulan serta menemukan solusi, ya, bagaimana mengurangi pencemaran lingkungan yang memicu. Nanti peserta didik dapat mencari literatur yang mendukung pendapat-pendapat mereka itu atau argumen mereka. Nah, bagaimana dengan penguatan pengembangan kompetensi abad 21-nya? Nah, ketika observasi, ya siswa atau peserta didik itu dilatih untuk berkolaborasi dengan adanya pembagian tugas kelompok ya sesuai potensi atau kemampuannya masing-masing, kemudian mengidentifikasikan
penyebabnya bagaimana, dampaknya, dan solusinya untuk mengurangi pencemaran. Jadi ini adalah melatih peserta didik, melatih pola pikirnya peserta didik begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, pengembangan kompetensi abad 21 ya. Kalau tadi berkolaborasi, kemudian melatih berpikir kritisnya ya. Nah, ketika diskusi, ketika menentukan objek, apa yang akan diamati, kemudian produk apa yang dihasilkan ya saat menyampaikan ide gagasan atau presentasi dan mau mendengarkan ide gagasan orang lain, itu juga sudah melatih kemampuan komunikasi dan kreativitas. Nah, pelaksanaannya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaannya tadi sudah perencanaan, kemudian sampai menentukan KD-KD-nya ya, tujuannya, bentuk proyeknya, kemudian penguatan apa yang akan diperoleh siswa ya. Pelaksanaannya. Nah, ketika pelaksanaan Bapak Ibu diminta tim tadi ya yang sudah melalui rapat dewan dan lain sebagainya tadi kan tentu ada kepanitiaan di sana. Nah, kepanitiaan ini memastikan ya kelengkapan sarana dan kebutuhan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Kemudian melakukan koordinasi ya, selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Jadi melakukan kegiatan kokurikuler sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Nah, bagaimana penilaiannya? Ya, jadi ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Penilaian di sini ya untuk mengetahui pengembangan kompetensi. Ya, tadi sudah beberapa disampaikan untuk meningkatkan potensi apa, literasi, numerasi, ya, kemudian tadi ada penguatan karakter. Nah, penguatan karakter yang seperti apa Bapak Ibu? Di sini ada profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nah, tekniknya, ya, teknik penilaiannya seperti apa? Penugasan atau pendokumentasian, kemudian penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu, manfaat kegiatan kokurikuler nanti bisa bermanfaat untuk penilaian sikap, ya, penilaian keterampilan, kemudian konteks personal, membuat soal dan lain sebagainya. Jadi ini 3 hal yang bisa dilakukan ya manfaatnya. Kemudian monitoring dan evaluasi ya tadi sudah perencanaan, kemudian pelaksanaan, penilaian, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Diawali dengan membentuk tim pelaksana MONEP. Jadi sejak awal memang sudah direncanakan ya Bapak Ibu dalam rapat Dewan Guru itu sampai menyusun tim pelaksana MONEP. Nah, tim MONEP ini siapa saja begitu. Tim MONEP ini pasti dari TPMPS ya, tim penjamin mutu pengembang pendidikan sekolah. Kemudian guru mapel terkait ya, guru mata pelajaran terkait. Kenapa? Karena memantau perkembangan kompetensi peserta didik ya, karena berdasarkan KD-KD mapel tadi, jadi guru mapel sangat bertanggung jawab bisa masuk dalam tim MONEP ini. Harus bahkan. Kemudian guru BK ini untuk memantau perkembangan karakternya. Nah, jadi di sini sering kolaborasi ya. Guru-gurunya pun saling berkolaborasi dalam tim monitoring dan evaluasi ini. Yang terakhir, nah tugasnya apa tim MONEP ini? Kalau kita lihat sekolah model, sekolah rujukan, pasti kan standarnya seperti ini ya Bapak Ibu, ketika membuat kegiatan apapun, pasti harus ada perencanaan sampai monitoring dan evaluasi itu harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, tugasnya tim MONEP merancang instrumen ya. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh tim MONEP, baik itu bentuk sekolah model di SPMI ya, kita ketahui bersama pasti seperti ini. Kemudian menentukan waktu pelaksanaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, mengolah dan menganalisis hasil monitoring ya, kemudian menyusun laporan dan dilengkapi dengan apa rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Ya, luar biasa panjang sekali ini. Kemudian yang terakhir tujuan monitoring dan evaluasi mengetahui minat, bakat, potensi dan karakter tadi peserta didik, kemudian
mengetahui kualitas program sebagai penguatan pengayaan intrakurikuler dan mendapatkan feedback umpan balik dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk muatan kurikulum nanti ya di dalam KTSP itu bisa dibuat dalam bentuk matriks ini dengan catatan juga tadi kelengkapannya ya lampiran-lampirannya tadi itu juga masuk ya dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi tadi masuk di dalam dokumen atau buku 1 KTSP. Nah, ini bisa dibuat matriks seperti ini, Bapak Ibu, kegiatan kurikulernya apa, uraian kegiatannya, mata pelajaran apa saja yang ada di sana yang dikolaborasikan ya, lintas mapel, apa lintas jenjang, atau antar mapel, atau berdasarkan tema. Nah, kemudian kelasnya berapa, karakter apa saja yang nanti akan dikuatkan, penilaiannya, bentuk penilaiannya seperti apa, penanggung jawabnya siapa. Nah, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih oleh-oleh dari kami ya, dari sebenarnya tidak hanya saya, semua yang ada di region Surabaya 1 dan Surabaya 2 itu sudah mendapatkan ini. Nah, kami sudah mengimplementasikan itu ke sekolah binaan yang melalui diseminasi dan mereview dokumen atau buku 1 KTSP sekolah binaan kami. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian oleh-oleh ini. Semoga bermanfaat. Ini nanti saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bu Rini yang cantik. Terima kasih Bu Rini. Iya, baik Bu Trendang, luar biasa. Betul kata Ibu ya. Ini mengingatkan kita semua sebagai pengawas Bapak Ibu. Betul yang disampaikan Bu Tri Endang tadi, masih banyak sekolah yang belum mencantumkan kegiatan kokurikuler ini di KTSP sekolah. Alhamdulillah Bu Tri Endang kembali mengingatkan kita, bahkan disajikan bagaimana harusnya sistematikanya dan sebagainya. Sampai Pak Sunardi menulis di chatroom, jadi ingat SMA dulu gitu Pak Sunardi ya. Kadang-kadang guru masuk untuk menguatkan guru masuk bareng di dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Pak ya. Lalu kemana sekarang kita seperti kurang konsentrasi untuk kokurikuler. Terima kasih Bu Rendang, tapi mohon stay tune karena teman-teman masih ada yang ingin bertanya ini. Silakan. Baik, silakan kepada Ibu Das Inatun, silakan Ibu. Terima kasih Bu Rini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Endang, luar biasa, ya Allah. Tadi Bu Rini mengatakan masih banyak sekolah yang belum mencantumkan kokurikuler, bukan banyak Bu, semua. Begitu ya? Iya. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman, memang kami itu ada perbedaan pendapat. Teman-teman mengatakan, bukankah sudah ada yang penugasan itu, gitu. Akhirnya saya komunikasi dengan Bu Endang, mendapat pencerahan dan hari ini makin cerah. Tapi saya mau bertanya satu, Bu Endang, tadi kan ada penilaiannya, terus bagaimana kita memanfaatkan penilaian itu atau merekamnya itu gimana? Apakah digabung dengan nilai intrakurikuler atau berdiri sendiri? Itu saja Bu Endang, terima kasih. Iya, baik Ibu. Ya, silakan Bu Tri. Ya, baik. Jadi untuk penilaian itu tadi kan lebih difokuskan kepada penilaian sikap dan keterampilan ya. Nah, jadi itu nanti bisa Ibu karena per mata pelajaran juga tadi ya, bisa mendukung per mata pelajaran yang dikolaborasikan tadi, jadi bisa dimasukkan ke dalam penilaian sikap dan keterampilan per mata pelajaran tadi itu. Gitu. Digabung ya dengan nilai ini. Iya, bisa digabung Ibu. Jadi kan itu untuk menguatkan kan Bu, menguatkan kegiatan intrakurikuler begitu. Nah, di situ Putri juga Endang akan nyambung pertanyaan Bu Das. Berarti pada saat digabung dia punya persentase atau digabung kemudian bagi dua atau bagaimana itu teknisnya? Iya, untuk penilaian itu sebenarnya kan berdiri sendiri toh Bu. Jadi penilaian sikap itu kan deskripsi, tidak ada angka di situ ya. Penilaian karakter di keterampilan Bu Endang. Di keterampilan juga demikian kan. Jadi siswa bisa apa tadi gitu kan. Itu tidak ada nilai kuantitas di situ, tidak ada angka karena bukan deskripsi, pengetahuan ya. Jadi deskripsi semua begitu. Nah, disitulah letak untuk menguatkan, sekali lagi menguatkan
penilaian untuk intrakurikuler begitu. Mungkin di saat intrakurikuler tidak bisa semua mencakup itu begitu ya, tidak bisa melihat penilaian sikap dan sebagainya, keterampilan yang mungkin waktunya juga kurang. Nah, di situ juga bisa dijadikan tambahan Bu ya untuk menguatkan lagi, sekali lagi menguatkan memang. Kemudian kegiatan kokurikuler ini juga nanti sebagai awal Bu, sebagai istilahnya apa ya? Data awal ya, data awal ketika mau melakukan perencanaan dalam proses pembelajaran di tahun ajaran baru itu kan sudah punya data sebelumnya. Oh, siswa ini itu kan sudah punya guru mapel, sudah punya buku. Nah, siswa ini kompetensinya untuk keterampilan seperti ini, untuk penilaian sikap seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan bahan data awal untuk perencanaan pembelajaran di tahun ajaran berikutnya gitu. Baik Bu Tri. Sebelum saya ke chat room, ini ada Ibu Siti Julaika. Silakan Ibu. Jadi sambil saya ini ya, saya tadi belum PDF kan, jadi saya nggak bisa mengirim di chat ini, kasihan nanti saya sambil. Atau ya, atau boleh ke saya nanti di, oh iya ya, FI ini ya, di grup ada kan, di grup WA. Tapi terserah Bu Triendang, bagaimana? Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Tri. Bu Tri, untuk penerapan kokurikuler di masa pandemi ini seperti apa, Bu Tri? Kemudian, karena seperti yang disampaikan Bu Tri, bisa dikatakan hampir semua sekolah itu tidak melakukan yang namanya di dokumen 1 dimasukkan kokurikulernya. Mohon bantuannya Bu Tri, kiranya semua berkas dari dokumen 1 sampai penilaian itu kami di-share. Jadi kami bisa juga lah istilah berbagi dengan sekolah-sekolah binaan kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hanya ini saya kok mencari Bu Triendang kemana ya? Jangan-jangan terpental ini Pak Nardi? Iya, sepertinya iya Bu, terpental. Iya, sementara di sini saya lagi azan. Bagus ya pertanyaan Ibu Siti Julaika. Jadi bagaimana sih kokurikuler penilaiannya di masa pandemi? Kemudian dong materi lengkapnya, begitu ya Bu? Ya memang harus dirancang sebaiknya Bu ini. Jadi ya, ada korelasi antara intrakurikuler, kokurikuler itu yang lebih utama, baru mungkin bisa dikembangkan melalui kegiatannya, melalui kegiatan kita memungkinkan juga ke ekstrakurikuler. Namun saya sangat setuju dengan Pak Nadi, silakan penyampaiannya ya. Saya mau telepon Bu Triendang dulu. Iya. Karena di kantor ya Bu. Karena di kantor Pak Nadi mungkin. Jadi memang mengingatkan betul ini Bu Risa, mengingatkan waktu kita dulu kan, atau mungkin zaman Bu Siti Julaika juga waktu-waktu dulu sebenarnya guru idealnya seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah dirancang kalau ini nanti materi yang dikeluarkan seperti ini pada kurikulum 2013 misalnya kan ada nilai esensi. Ya, alhamdulillah. Saya terlempar, mohon maaf ini jaringannya tidak baik di kantor. Mohon maaf. Baik. Iya, Bu Triendang tadi ada pertanyaan dari Bu Siti Julaika. Yang pertama menanyakan bagaimana sih kegiatan kokurikuler di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, kalau bisa beliau meminta materi lengkapnya tentang dokumen 1 yang terkait dengan kokurikuler. Begitu Bu Tri. Baik. Terima kasih Bu Siti Julaika. Untuk masa pandemi seperti ini, sekolah-sekolah kami ya, saya mencontohkan yang sudah kami lakukan ya selama hampir mau 2 tahun ini, dilakukan Bapak Ibu. Akan tetapi tadi ya, sekali lagi tidak ditulis begitu di dokumen 1 itu. Nah, jadi teman-teman di sekolah ya, terutama di sekolah swasta itu banyak sekali kreativitasnya, luar biasa inovasinya mereka melakukan kegiatan virtual Bapak Ibu. Jadi gurunya itu kreatif ya, membuat kerjasama seperti tadi. Memang sih tidak semuanya itu berkolaborasi gitu. Dan memang banyak yang tidak paham. Ternyata bisa dilakukan lintas mapel ya, atau lintas jenjang, itu banyak yang tidak paham ya. Jadi rata-rata per mapel mereka melakukan kegiatan virtual itu gitu. Ada yang ke museum begitu Bapak Ibu, kemudian ke
mana namanya planetarium. Nah, seperti itu. Jadi tergantung mata pelajarannya masing-masing. Yang itu yang sudah dilakukan. Nah, dengan adanya tadi ya yang saya sampaikan itu ke sekolah binaan, akhirnya Bapak Ibu kepala sekolah dan tim TPMPS itu mulai mengubah semua program-programnya tadi menyesuaikan yang kami sampaikan itu. Dan itu memang baru Bapak Ibu baru mengetahui, sekolah-sekolah kita itu baru tahu oh ternyata begitu gitu ya. Memang sudah ada yang melakukan, tapi sebelum pandemi itu memang luar biasa kelihatan ya. Sekali lagi memang belum dituangkan sebenarnya. Jadi berdasarkan saya ketika validasi verifikasi dokumen KTSP memang tidak dituangkan. Akhirnya setelah ini kami mereview kemarin, mereka sudah mulai melakukan langkah-langkah yang kami sampaikan itu. Nah, begitu Bu Siti, jadi rata-rata virtual ya yang dilakukan itu. Kalau dulu bisa macam-macam ya, mungkin nanti juga bisa menjalin Bapak Ibu, silakan saja menghubungi instansi atau lembaga-lembaga terkait ya. Itu bisa ada yang mau memberikan materi seperti ini ya, jalan-jalan ke mana begitu ya, museum itu bisa virtual juga. Nah, ya, bisa itu Pak Sunardi. Ada beberapa instansi yang mau seperti itu, dan kita coba saja untuk bermitra ya, berkolaborasi dengan instansi tersebut supaya anak-anak juga melatih mereka Bapak Ibu, melatih sekali lagi kedisiplinan karakter itu. Nah, seperti yang pernah saya lakukan, saya pernah ke Angkasa Pura Pak Nardi. Nah, Pak Nardi orang Surabaya nih. Ke Angkasa Pura itu ketika sebelum pandemi ya. Nah, ini mungkin pengalaman saja Bapak Ibu, nanti mungkin bisa menjadi inspirasi juga. Jadi setiap akhir semester saya pasti membawa siswa saya ke Angkasa Pura, kemudian pernah ke ini apa namanya Jalaseva Jayamahe itu selalu itu pasti ya, di Museum Jalaseva Jayamahe di Angkatan Laut itu. Kenapa? Itu juga melatih anak untuk disiplin Pak. Terutama yang kami utamakan siswa yang punya energi lebih di sini dalam hal ya perilakunya ya, banyak melanggar tata tertib lah begitu. Nah, di sana mereka melihat wah ternyata kalau jadi tentara itu harus disiplin, harus sehat badannya. Akhirnya menimbulkan ini Pak apa ya, keinginan untuk meraih cita-cita itu dengan harapan nantinya mereka tidak melakukan perbuatan yang negatif lagi, kan menjaga diri ya, tidak merokok dan lain sebagainya, menjaga fisiknya. Nah, seperti itu. Dan itu ternyata berhasil ya, berhasil. Jadi mereka yang berenergi lebih tadi itu lebih sadar gitu ya. Nah, juga ini Pak, kami juga ke panti-panti sosial. Nah, ke panti sosial ini masih Bapak Ibu terus walaupun kemarin pandemi itu beberapa perwakilan memang tidak seperti biasanya banyak ya, kami ratusan begitu. Kalau ke panti Liponsos itu adalah panti sosial yang banyak isinya orang-orang orang gila ya, gangguan jiwa begitu di sana. Nah, itu kembali Bapak Ibu, anak-anak yang kelebihan energi itu kami bawa ke sana supaya dia menyadari. Jadi nggak hanya sehari Pak Nardi, itu kalau dia pelanggarannya banyak, itu bisa sampai 1 bulan belajar di sana. Jadi setiap hari Sabtu mereka ke sana ya, belajar di sana bersama Bapak Ibu pengasuh di sana, memandikan orang-orang yang kekurangan ini ya, yang penyakit jiwa tadi, ya, yang orang gila tadi, kemudian orang-orang tua panti jompo. Nah, di situ mereka menangis Pak, kasihan gitu yang ngeliat kalau saya seperti itu bagaimana. Jadi dibalik Bapak Ibu, kalau nanti anak-anak kita yang berlebih energi bawa saja langsung ke sana, Insya Allah mereka akan menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini itu banyak mengecewakan orang lain ya, terutama orang tuanya. Nah, akhirnya itu berubah sikap Bapak Ibu. Nah, itu ketika sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ini kami melakukan secara virtual Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman itu juga menghubungi instansi itu, sarankan begitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya Bu Tri Endang apa yang sudah dilakukan sebelum pandemi. Saya tadi cukup heran, apa ya yang kelebihan energi? Oh, rupanya nakal begitu ya. Jadi kami tidak pernah menyampaikan ini anak nakal gitu ya, karena saya lama di input ya Bu.
Ya. Nanti bullying, Bu. Ya, Gitu, saya ya. baik. Ya, baik. Saya Bahasanya bagus. bersama anak-anak inklusif, Bu ya. Inklusif itu luar biasa. Jadi kelebihan energi, ya yang kekurangan energi, banyak ada yang ketunaannya luar biasa ya macam-macam. Itu kami layani semua Bapak Ibu, sama melayaninya. Nah, Jadi untuk yang pengalaman kita ya, Bu Trendang ya. yang inklusif Iya. itu justru kami ajarkan, mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu bahwa anak yang autis hiperaktif gitu ya, wah anak ini nakal ngaco gitu. Padahal dia punya kelebihan yang luar biasa, Bu. Dan itu tidak pernah saya tahu, tidak pernah saya sadari. Ternyata dia senang sekali ya main laptop ini sampai tidak lihat keyboard, Bu. Jadi ketika mengetik dia tidak lihat huruf di keyboard ini. Saya amazing banget itu terhadap anak itu, luar biasa ya. Kemudian dia sangat suka Bu menggambar pakai laptop ini ya. Jadi saya datangkan guru khusus ya untuk mengasuh anak yang kelebihan energi dan anak yang inklusif yang punya ketunaan tadi itu ya, anak istimewa kami. Nah, di sana mendesain baju Bu, mendesain macam-macam ya, karya-karya unik begitu. Jadi diajari fotografi juga gitu. Jadi semua anak itu istimewa, punya bakat dan kemampuan yang istimewa yang harus memang kita layani. Nah, terkadang Bapak Ibu guru kita itu kewalahan. Terus iya, kewalahannya tuh alah ini lagi masih dibuat online, padahal tidak Bapak, diarahkan ya sesuai bakat minatnya. Makanya diversifikasi itu memang keragaman yang harus kita layani, kita wadahi. Nah, kalau sesuai dengan bakat minat mereka pasti akan menjadi luar biasa ketika mereka keluar nanti ya, punya keterampilan, punya potensi yang lebih dari ketika dia sebelum kita arahkan itu. Begitu Bapak Ibu. Baik, nah, baik Bu Trendang. Iya, banyak sekali ini yang raise hand dan yang pertanyaan dari Bu Amalia sudah terjawab ya, karena sama dengan pertanyaan Bu Siti Julaiha. Saya beri kesempatan dulu kepada yang raise hand deh, Bu Sri Ambarwati. Halo Bu Sri. Terima kasih. Ya, silahkan Ibu. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf nggak menyalakan video, ada gangguan. Iya, iya. Tidak apa-apa Bu. Ini lebih jelasnya curhat kali ya Ibu. Iya. Saya ini Ibu. Tempat Ibu Tri. konsultasi. Iya. Mumpung terkait dengan ini ya KTSP gitu ya. Sebenarnya mungkin meleset sedikit karena ketika kami mendampingi akreditasi madrasah binaan ya, dulu tentunya waktu offline ya, itu ada sistematika untuk KTSP itu yang dikritisi ketika kami menghadapi asesor dari Diknas, Dikbud ya. Sementara kami itu untuk pembimbingan KTSP dokumen 1 itu berdasarkan SK Dirjen Pendis yang ada 6981, terus ada 2791 gitu ya, itu sistematikanya itu memang ada perbedaan gitu. Ada yang 5 bab, ada yang bab 5-nya itu termasuk penutup, nah itu dikritisi. Terus untuk sinkronisasi pendapat itu juga antara Juknis dengan ya memang namanya KTSP pun itu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tentunya mungkin kan masing-masing punya hak untuk misalnya memasukkan untuk yang struktur kurikulum, yang penting mungkin kontennya atau komponennya tidak berubah. Nah, untuk sistematikanya, nah itu tuh mungkin dari kami itu supaya nanti tidak artinya ketika pembimbingannya ketika dikritisi ya kami terima kasih, tapi untuk kita sudah berdasarkan SK Juknis dan Pendis itu Bu Tri. Terima kasih. Ya Ibu, jadi terkait, saya langsung aja Ibu Rini ya. Ya, langsung silakan ya. Langsung, yang penting komponen KTSP itu sudah sesuai dengan Permendikbud 61, kemudian Permendikbud 35 ya Bu. 61 itu tahun 2014 ya, Permendikbud 35 itu tahun 2018. Nah, kemudian ada Permendikbud 23 nomor 17 ya, itu juga tentang penentuan hari dan jam ya, beban kerja, beban belajar. Nah, sesuai itu Bu, jadi sebenarnya sekali lagi
setiap KTSP itu memang disusun berdasarkan kekhasannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Jadi tidak ada yang sama gitu. Tapi kalau sistematikanya mau diseragamkan, ya monggo dari dinasnya masing-masing begitu ya. Tapi dasarnya komponen intinya harus ada di sana gitu. Seperti itu, Bu. Mungkin satu lagi ya. Tambahannya ini. Berarti ketika kami menyusun validasi itu kan nggak mesti letterlock persis gitu, yang penting komponennya gitu ya Bu ya. Iya, gitu komponennya ya. ada Bu, jadi ada landasan hukumnya yang jelas ya. Iya betul. Kondisi nyatanya, kondisi idealnya seperti apa gitu ya. Kemudian visi misi, muatan kurikulum, misi visi, tujuan ya, seperti yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu itu. Nah itu komponen intinya Bu ya. Untuk tambahan silahkan. Jadi tambahan itu sebenarnya kreativitas dari masing-masing satuan pendidikan, ataupun memang kalau ada kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing ya monggo. Berarti itu perbedaan dari daerah yang lain kan gitu ya. Dengan daerah yang lain. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Baik, Bu Tri banyak sekali nih yang raise hand dan yang chat room, tetapi ada beberapa pertanyaan yang sama dari Bu Farida dan lain-lain. Ingin dijelaskan sekali lagi bagaimana kegiatan kokurikuler di masa pandemi, begitu Bu? Ya, sekali lagi Bu, tetap disusun seperti tadi ya, langkah-langkahnya tetap harus sama ya, ada perencanaan, pelaksanaan gitu ya, sesuai yang kami sampaikan tadi, kemudian ada penilaian, kemudian ada monitoring gitu, itu tetap secara administrasinya seperti itu, karena nanti dituangkan di dalam dokumen KTSP ya. Untuk secara realnya, nah realnya tadi tentu kita mengubah pola yang tadinya harus bertatap muka langsung ya, kemudian dengan siswa yang begitu banyak ya, harus istilahnya ya di lapangan ya, di lapangan dan lain sebagainya. Nah untuk pandemi itu boleh virtual, jadi boleh berdasarkan Ibu konteks ya, konteks di lingkungan siswanya masing-masing juga bisa kalau memang mau seperti itu. Tapi sekali lagi harus dibicarakan bersama dengan rapat dewan guru begitu, karena ini kan untuk kegiatan bersama begitu Bu, jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Nah selama ini kan berdiri sendiri-sendiri dan pelaksanaannya juga sendiri-sendiri gitu dan tidak tertuang di dalam dokumen KTSP. Nah sekali lagi harus disampaikan atau dirapatkan bersama, ya dibicarakan bersama ya di warga sekolah tersebut ya, dengan guru mata pelajaran, dengan kepala sekolah dan tim TPMPS itu bagaimana baiknya ketika pandemi ini program yang dilakukan untuk kegiatan kokurikuler seperti apa begitu. Itu harus dibicarakan bersama begitu. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri seperti yang biasanya. Oh, guru A maunya begini, guru B maunya begini. Nah, tapi kalau tadi sudah dirancang bersama, otomatis kan programnya juga berjalan dengan sistematis begitu ya, sesuai dengan harapan dari sekolah gitu. Dan sekali lagi kan tentu tidak ada pendanaan di situ. Kemudian instansi apa yang mau diundang misalnya itu juga perlu dibicarakan. Nah di langkah-langkah tadi Bu itu silakan nanti diikuti. Kalau nanti saya tidak sempat untuk membagi ini karena saya belum PDF kan, nanti saya bagi ke grup-grup begitu ya Bu Rini ya. Iya, karena ini ada beberapa teman katanya membuka baru 3 slide begitu Bu Tri Endang. Iya. Baik, memang jangankan di setiap berbeda daerah ya, berbeda sekolah di suatu daerah pun kadang-kadang kegiatan kokurikuler ya apa yang bisa dilakukan di satuan pendidikan tersebut begitu ya Bu Tri Endang. Baik, kita karena mengingat waktu 2 saja ya, saya beri kesempatan Bu Jamiatun, setelah itu Pak Sukirman ya. Ya, baik Bu Jamiatun silakan. Ini mungkin saya salah kirim ya, sebentar Pak. Ya, katanya baru 3 slide begitu. Ini salah. Ini yang 16, tanggal 16. Bentar ya Pak. Bu Jamiatun, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tersebut. Saya sama dengan teman-teman yang lain tadi. Memang rata-rata kurikuler di sini tidak dicantumkan dalam KTSP, itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk kolaborasi mata pelajaran itu memang belum familiar di sekolah-sekolah. Mungkin rata-rata masing-masing berdiri sendiri. Saya ingin minta contohnya sama Ibu kalau bisa ya, karena
ini sebagai pengalaman kami untuk supaya bisa menyampaikan ke sekolah-sekolah ini. Jadi ada referensi yang sudah berjalan dengan baik. Gitu. Jadi itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Tri selalu membantu ya apa yang kita butuhkan, karena disinilah saya bisa curhat, bisa dapat ilmu yang banyak sekali. Makanya saya selalu ikut. Ya. Kalau selalu Bu Jamiatun termasuk yang rajin ikut di kegiatan aksi pusat ini. Ya, sebentar betul, Bu, saya salah kirim lagi nih, sebentar ya. Iya. Maaf, ini lain lagi yang dikirim. Sorry sebentar. Ternyata judulnya Canva. Sebentar. Tadi Bu Jami pertanyaannya minta apa Bu Jami? Contoh ini Bu, contoh kurikulumnya, contoh yang ini kolaborasinya, karena rata-rata sekolah ini dalam pengajaran pun juga rasanya jarang untuk yang mereka itu berkolaborasi. Kemarin kan yang minggu lalu saya sudah ini mengikuti yang ini, saya memang sangat terkesan sekali. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sekolah-sekolah itu supaya pelajaran itu bisa dikolaborasikan. Nah, kemarin untuk pelajarannya, yang ini mungkin untuk kurikulernya juga bisa. Jadi bisa minta contohnya ya, contoh untuk yang Ibu baik. Itu di dalam PPT saya tadi kan itu terlihat jelas sekali Bu ya. Saya tampilkan jelas sekali bagaimana perencanaannya sampai monitoringnya, kemudian bagaimana memetakan KD ya Bu ya. Baik itu secara tematik ataupun secara lintas mata pelajaran. Nah, ini saya bagikan nih, masuk ini Canva 1 nih Bu, coba dibuka. 6,4 MB ini ya, 42 MB. Nah, Ibu di situ nanti Ibu bisa mengikuti tahapan-tahapannya ya untuk menyusun kolaborasi mata pelajaran ya untuk kegiatan kokurikuler. Itu Bu Jami, di situ jelas tadi saya contohnya ada di materi yang sedang ada di chatroom Bu Jamiatun untuk langkah sistematika begitu ya Bu. Ya, ada Canva 1 ya Bu ya, Canva 1. Jadi perencanaan ya Bu, kemudian pelaksanaan, penilaian, kemudian monitoring dan evaluasi. Gitu ya Bu. Saya sebenarnya bikin ini Bu Rini makalahnya. Ya. Oke, kalau gitu saya kasih makalahnya aja sekalian. Ya, baik Bu Trendang, terima kasih banyak. Memang jadi ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Kasih makalahnya aja Bu ya. Satu lagi ya Bu Triendang dari Pak Sukirman, disilakan Bapak. Iya, semoga ini nggak salah kirim lagi nih, takut salah kirim. Signalnya kurang bagus Bu, saya juga kurang nyaman di kantor ini. Baik, silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Nih saya nggak enak nih sudah sampai 3 kali. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi kalau Bu Jamiatun tadi minta contoh ya, ini minta bisa dirujuk aturan atau pedoman. Jadi dalam penyusunan KTSP ini barangkali ada perubahan yang baru ya. Karena saya cermati itu di dalam pedoman penyusunan KTSP khususnya di pendidikan menengah kejuruan itu yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK ya, itu tahun 2018. Di dalam outline-nya itu memang tidak ada dicantumkan untuk yang co-kurikuler. Jadi itu yang dicantumkan hanya ekstrakurikuler. Nah, dengan ini barangkali pemaknaannya bahwa co-kurikuler itu sudah bisa termasuk nanti di dalam kurikuler, yaitu yang terjadwal ya. Jadi itu kan masalah penugasan dan sebagainya. Barangkali itu memang. Namun kalau ada itu pedoman atau aturan yang baru yang ada, barangkali itu yang perlu di-share supaya nanti tidak menimbulkan polemik atau benturan yang nanti dasar apanya susah gitu.
Nah, apakah ini keharusan untuk menuangkan kurikuler ke dalam KTSP? Ini apakah untuk SD, SMP, SMA, atau SMK semuanya begitu? Ya. Ini barangkali yang saya mohon nanti di-share. Jadi kalau contoh ya itu nantilah ya, itu bisa ya. Cuman ini yang perlu itu adalah dasar aturan yang mendasari ini. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa pertanyaan Pak Sukirman ini begitu Pak kritis dan cerdas ya Bu Tri Endang. Ya, baik. Yang pertama saya jawab bahwa kegiatan kokurikuler itu ini asalnya dari Direktorat SMP ya. Jadi sekali lagi untuk SMP ya, diversifikasi kurikulum itu khusus untuk SMP. Nah, untuk dasarnya Bapak ada di Permendikbud nomor 35 ya tahun 2018 ya, kemudian Permendikbud nomor 61 tahun 2014 ya. Kemudian Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Nah, itu ada di makalah saya, mudah-mudahan sudah sampai belum ya Bu Rini di chat itu. Kalau di chat belum ada nih. Belum masuk ya. Ini kayaknya minta di anu dulu, harus di PDF-kan. Ini belum saya PDF-kan ini. Atau dikirim ke saya, nanti saya kirim di grup begitu, Bu. Iya, bisa Bu. Ini kalau mau PDF-kan lagi mungkin bisa ditunggulah sama Bapak Ibu. Pemahaman Bu Tri Endang bagaimana? Karena itu kan sudah jelas untuk SMP ya. Bagaimana untuk SD, SMA, SMK begitu? Ya. Begini. Pak Nardi mau ini mau tanya atau menambahkan? Sharing saja Bu, nambahkan mungkin Bu. Mungkin kita lupa ya sebenarnya bahwa di dalam penyusunan KTSP itu kan ada pengembangan silabus. Jadi yang diberikan oleh pemerintah itu kan cuma KID dan KD saja. Jadi di dalam pengembangan silabus sebenarnya kurikuler bisa dimasukkan dalam kolom pengembangan silabus. Namun sebagai dasar itu tadi kata Bu Trindang tadi, setelah swasta yang ada di Surabaya yang memang kreatif dan pintar-pintar itu memang luar biasa mereka. Saya juga mungkin Bu Rini nanti ketika Teluk Linggo melihat kemampuan dari SMK Yadika. SMK Yadika Teluk Linggo juga kreativitasnya itu juga luar biasa. Dan tidak saklek terkait dengan kurikulum 2013 karena di dalam pengembangan silabus itu bisa ditambahkan sebenarnya di situ. Mungkin begitu. Sebagai masukan saja mungkin Bu Endang. Iya. Silakan dilanjut Bu Tri Endang. Iya, jadi Pak Sukirman ya. Selain itu juga ada di PP nomor 57 tahun 2021 Pak yang terbaru ya, di sana juga termuat itu diversifikasi ya. Jadi diversifikasi itu keragaman, keberagaman potensi siswa itu dilayani, diwadahi ya. Jadi dalam pengembangan belajar tadi siswa dapat dilayani melalui kegiatan tadi. Jadi ada intra, ada kokurikuler, ada ekstra, dan ada pembiasaan ya. Jadi di materi saya yang ketika hari Rabu itu saya sudah jelaskan isinya seperti apa begitu. Nah, ini saya tekankan di kokurikuler karena memang di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, sekolah saya terutama binaan saya itu memang tidak ada yang mencantumkan itu walaupun dilaksanakan gitu ya. Terutama sekolah-sekolah tadi Pak Nardi yang bertaraf internasional itu kan kiblatnya mereka ke sana gitu ya, ke internasional gitu. Jadi pengembangannya memang pada sains ya, project-project itu. Jadi project-based learning itu banyak sekali mereka lakukan gitu. Kegiatan sains, kegiatan sosial itu tuh banyak sekali. Jadi mereka sudah mengimplementasikan itu gitu. Hanya saja memang tidak tertuang. Nah, di situ di Permendikbud itu memang kegiatan kurikuler juga dicantumkan Pak gitu. Walaupun tidak tertulis harus wajib gitu ya. Nah, tetapi dari Direktorat SMP ini sebagai penguatan kepada kita bahwa selama ini memang dilakukan tapi tidak pernah didokumentasikan dalam bentuk atau terprogram gitu ya. Nah, itu yang paling penting karena itu adalah wadah untuk melayani pembelajaran siswa melalui beberapa kegiatan tadi, intrako, ekstra, dan pembiasaan. Begitu Pak Sukirman. Ya, baik Bu Tri Endang, luar biasa. Memang itu ya teman-teman kelemahan sekolah
binaan kita begitu ya, sekolah kita. Mereka tuh sebenarnya apa yang seperti disampaikan Mbak Nardi, mereka melakukan dengan luar biasa, bahkan ya kreativitas mereka itu. Tapi kadang-kadang karena tidak terprogram, kemudian tidak terdokumentasikan, itu terasa sekali pada saat kita asesor ya turun ke visitasi ke sekolah, begitu ditanya dokumentasinya tidak ada, hanya menunjukkan foto-foto saja begitu. Jadi kelihatan sekali kalau tidak terprogram. Terima kasih banyak ini Bu Tri Endang. Di sini masih ada Bu Nini. Barangkali Bu Nini ingin menambahkan, Bu Nini, terkait dengan co-kurikuler. Oh iya Bu. Ya, Maaf silakan. On cam ya, on cam ya. Iya Bu. Ya, baik Ibu, Bapak, teman-teman dan Bu Tri Endang. Tadi yang disampaikan Bu Tri Endang ini yang dari Direktorat SMP ya. Mungkin direktorat yang lain bisa saja kebijakannya tidak sama, begitu. Seperti yang terkait dengan intra, ko, ekstra, itu memang sebenarnya satu kesatuan, gitu ya. Jadi co-kurikuler itu kan pengembangan dari intrakurikuler, pengembangannya. Nah, pengembangannya kalau nanti dikaitkan dengan program sekolah penggerak, ini beda lagi ya. Program sekolah penggerak, maka yang DIKO nanti akan diisi dengan proyek profil pelajar Pancasila, ya. Nah, mungkin ada yang perlu saya tambahkan itu gini, proyek bersama tadi yang bisa dikemas lewat project based learning itu antara sekolah penggerak dengan yang belum sekolah penggerak itu bedanya. Kalau di sekolah penggerak, project based learning-nya itu terlepas dari capaian pembelajaran. Jadi tidak terkait dengan capaian pembelajaran. Acuannya tidak terkait capaian pembelajaran. Kalau yang belum sekolah penggerak, itu acuannya adalah KIKD. Itu untuk proyek pembelajaran, proyek bersama tadi. Sehingga ketika misalnya akan melaksanakan pembelajaran berbasis kolaborasi, itu ada kemungkinan pembelajarannya itu intra dan co-kurikuler, intrakurikuler dan co-kurikuler. Lalu tema itu pengikat mata pelajaran nanti akan mengikat pada KD-KD tertentu yang memang benar-benar selaras dengan topik tadi, dengan tema tadi. Gitu ya, itu kalau yang bukan yang kaitannya dengan sekolah penggerak. Tapi yang di sekolah penggerak itu ada tema, lalu subtema itu bisa dikembangkan oleh sekolah, lalu nanti bisa dikembangkan menjadi proyek pilar pelajar Pancasila, namun sekali lagi itu tidak dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Minggu yang lalu ya yang saya ceritakan, capaian pembelajaran di sekolah penggerak itu hasil mix-nya ya, hasil integrasi dari KI dan KD itu nanti jadinya capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran itu kaitannya nanti dipakai untuk nyusun TP. TP itu tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran menjadi kembangkan ke modul ajar. Nah, di luar itu ada proyek pelajar Pancasila, namun tidak terkait dengan CP. Tadi yang disampaikan oleh Bu Tri Endang, ini yang tema tapi mengikat KD dari mata pelajaran. Nah, ini mungkin nanti di Direktorat SMP berikutnya mungkin nanti akan berkembang informasi berikutnya yang di proyek pelajar Pancasila itu yang tidak terkait dengan CP. Kalau yang disampaikan Bu Tri Endang tadi masih belum ke arah CP, artinya pembahasan yang di luar sekolah penggerak. Karena memang itu khusus umum semuanya. Betul. Ya, jadi supaya teman-teman tidak bingung begitu. Jadi yang di umum masih mengikuti Permen 61 2014 ya, tentang KTSP. Yang di sana memang masih dominan yang diceritakan intrakurikuler.
Lalu pada saat intra ekstra, pada saat berkembang penguatan pendidikan karakter ya, PPK ya. Kalau teman-teman masih ingat, itu ada 5. Kalau masih ingat ya, ada religiositas, ada gotong royong, ada kemandirian. Nah itu ya, ada terus ada nasionalis, ada integritas 5 itu ya, sebelum pilar pelajar Pancasila ya. Itulah yang sebenarnya dikembangkan di co-kurikuler. Itu sambungan dari intrakurikuler dan itulah tadi yang disampaikan oleh Bu Tri. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Tri. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Bu Nini, saya mohon izin ya untuk karena ditunggu rapat. Baik. Mohon izin Ini Bu juga Nini, Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama. Langsung ya. Luar biasa ya, terima kasih Ibu. Baik, Bu Nini, terima kasih pencerahannya, luar biasa. Bu Tri Endang juga terima kasih. Sebenarnya kita juga akan menutup kegiatan ini karena sudah jauh dari sholat asar nih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu seluruh Indonesia, pengawas hebat luar biasa. Demikian sajian kita forum ilmiah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Luar biasa juga apa yang disampaikan Bu Nini, apa yang disampaikan Bu Tri Endang, semua merupakan ilmu baru bagi bukan ilmu baru, tambahan ilmu bagi kita semua. Kadang-kadang memang setiap direktorat, setiap jenjang berbeda, tapi semuanya pasti punya tujuan yang sama. Begitu ya Bapak Ibu. Demikian saya moderator, mohon maaf bila di sana sini ada kekurangan dan terima kasih juga kepada teman-teman ini Pak Sunardi masih ada di sini dan sampai sore semuanya Bapak Ibu, saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Senyum yang terindah Bapak Ibu, saya foto dulu sebentar. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, senyumnya Bu Heti. Ya, nanti saya kirim di grup. Iya, baik. Iya, halaman kedua. 3 halaman ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat beraktivitas sore, selamat sholat asar ya Bapak Ibu ya.